Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini siswa-siswi SMA Muhammadiyah Negeri Sambas bersama saya Pak Habibi. Jadi berkaitan dengan eh, kegiatan belajar kita di rumah, ini disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya Indonesia sedang terpapar COVID-19 yang mengakibatkan kita harus menjaga jarak dan selalu harus di rumah jika tidak ada kepentingan. Maka dari itu perlu teman-teman ingat bahwa sebenarnya kita tidak libur, tapi belajar di rumah. Jadi kegiatan pembelajaran yang seperti biasa itu dialihkan dalam kegiatan pembelajaran yang kegiatan pembelajaran di rumah. Ini bukan libur, ingat teman-teman, bukan libur. Jadi kami mohon dari pihak sekolah ini untuk teman-teman siswa-siswi SMA Muhammadiyah tidak liburan kemana-mana dan tidak melakukan kegiatan di luar ataupun berkumpul di luar tanpa keperluan. Jika ada keperluan itu tidak jadi masalah, keperluan yang penting. Kalau tidak ada keperluan, mohon siswa-siswi SMA Muhammadiyah Sambas itu menjaga diri di rumah agar kita sebagai pelajar itu tidak terpapar bahayanya COVID-19. Ingat bahwa korban sudah punya Tuhan, maka ini bukan main-main, ini bukan bercanda. Sampai pemerintah membatalkan ujian nasional, artinya ini sudah menjadi masalah besar bagi negara kita. Maka dari itu kita harus patuh dan taat kepada pemerintah, apa yang diperintahkan, maka itu yang kita lakukan. Oke. Sebelum itu, karena kegiatan belajar dan mengajar itu tidak lagi di sekolah untuk sementara waktu ini, maka kegiatan belajar mengajar ini dilakukan secara online. Alhamdulillah, SMA Muhammadiyah Sambas sudah dapat membuat dan membangun website sendiri dan melakukan e-learning secara online tanpa melalui WhatsApp dan lain-lain. Kita hanya berbagi link untuk pengisian tugas, tapi untuk pengerjaannya teman-teman bisa mengerjakan di HP masing-masing ataupun laptop masing-masing. Diupayakan menggunakan laptop, jika tidak ya tidak masalah menggunakan HP. Bapak Ibu guru kita akan memberikan tugas lewat aplikasi ini secara online, maka saran saya bagi teman-teman itu harus mengecek setiap hari, nanti loginnya bagaimana nanti saya jelaskan, mengecek setiap hari kegiatan belajar apa saja yang hari ini dikeluarkan, materi apa saja yang dikeluarkan oleh guru-gurunya, atau tugas apa yang diberikan oleh gurunya secara daring ataupun online yang kita lakukan sekarang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara login, bagaimana sih cara mendaftar ke dalam aplikasi yang SMA Muhammadiyah Sambas siapkan untuk teman-teman siswa-siswi SMA Muhammadiyah Negeri Sambas. SMA Muhammadiyah Sambas. Oke. Pertama-tama jangan lupa untuk mengklik subscribe dan like. Tidak masalah juga tidak, tapi untuk membangun channel ini mohon teman-teman itu mengklik subscribe. Oke, kita lanjut. Nah, pertama-tama teman-teman itu diupayakan untuk dan wajib bagi siswa-siswi SMA Muhammadiyah Sambas mendaftarkan akunnya dari kelas 10 sampai kelas 11, karena kelas 12 tidak lagi mengikuti kegiatan belajar mengajar, mereka sudah selesai. Bagi teman-teman yang masih kelas 10 dan kelas 11 wajib mengerjakan tugas ini di rumah dan membuat akun ini dan selalu memantau kegiatan belajar apa saja yang keluar pada hari ini. Guru-guru kita akan memberikan materi, baik itu materi ataupun tugas yang lain. Insya Allah tugasnya tidak berat. Kita akan berupaya membuatkan tugas yang sederhana dan tidak membebankan kepada siswa-siswi di rumah agar tetap sehat dan berkegiatannya pun tetap lancar seperti sedia kala.
Oke, kita lanjut. Pertama-tama, untuk masuk ke aplikasi ini, teman-teman harus memiliki akun. Oleh sebab itu, teman-teman itu harus daftar dulu. Bagaimana sih cara mendaftar? Teman-teman tinggal klik pilih di tombol atas ada tulisan register. Ini bagi yang tampilan di laptop, di laptop ataupun komputer. Bagi tampilan di HP juga seperti itu. Di sebelah kanan atas ada tombol register. Maka teman-teman siswa-siswi SMA Muhammadiyah Sambas tinggal klik tombol register di sini, wajib mendaftar untuk kelas 10 dan kelas 11. Klik tombol register. Oke. Lalu pilih sebagai siswa. Jangan pilih sebagai pengajar. Karena sebagai pengajar ini akan terprotektif dan akan diawasi langsung oleh saya. Nah, sebagai siswa ini nanti akunnya langsung bisa aktif tanpa harus menunggu aktivasi dari admin. Oke. Pertama kali, teman-teman harus menyiapkan bahan-bahan yang harus digunakan untuk melakukan pendaftaran ini. Apa saja sih bahannya? Bahannya pertama, teman-teman harus mengetahui NIS, nomor induk sekolah. Itu biasanya ada di rapot. Oke, ada di rapot. Kalau misalnya tidak ada, silahkan dikosongkan dulu. Misalnya teman-teman itu lupa ataupun tidak memiliki data tentang NIS sekolah, nomor induk sekolah, nomor induk siswa, maka teman-teman kosongkan dulu, tidak menjadi masalah, dikosongkan saja. Nah, kalau misalnya nama ini wajib, mohon menggunakan nama yang kita gunakan di sekolah, jangan ditambah-tambah yang aneh-aneh. Misalnya, nama di sekolah itu saya kasihkan misalnya Ahmad Habibi. Atau misalnya saya kasih Ilham Ansori. Jangan dikasih Ilham Ansori Cemungut. Jangan. Oke. Gunakan nama yang didaftarkan langsung di sekolah, nama yang biasa digunakan absensi sekolah. Jangan menggunakan istilah-istilah aneh ataupun ujung-ujung yang aneh, apalagi nama-nama yang aneh yang kalian gunakan. Oke. Lalu pilih jenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan, jenis kelamin. Tahun masuk, misalnya teman-teman masuk di tahun 2019, silahkan masukkan tahun masuk. Ataupun mendaftar di SMA Muhammadiyah di tahun berapa, 2019 misalnya. Lalu pilih kelas. Teman-teman berada di kelas mana? Misalnya di kelas 10 IPA. Maka pilihlah 10 MIPA ataupun 10 IPS. Silakan dipilih. Ataupun 11 MIPA, silakan dipilih. Silakan dipilih dan pilih tempat tanggal lahir, misalnya di Penakalan. Misalnya di Penakalan, tanggal lahir tanggal 12 bulan Januari, oke. Misalnya tahunnya pada tahun 2001 misalnya. 2001, 2002, 2003. Nah, pada tahun ini tidak memilihkan tahunnya berapa, ada pilihan tahun tidak ada, tapi langsung mengetik sendiri di tahunnya tahun berapa, 2004, 2005. Ya, seperti data yang teman-teman miliki. Agama tentunya karena SMA Muhammadiyah Sambas Islam semuanya, tinggal pilih Islam. Oke. Lalu alamatnya misalnya alamatnya Penakalan. Juga tidak masalah, Penakalan. Jalan juga menggunakan jalan juga tidak masalah, misalnya jalan Panji Anom misalnya, jalan Panji Anom juga tidak masalah. Lalu ini yang perlu teman-teman ingat, bahwa tadi ada yang WA kepada saya bagaimana cara login karena dia lupa tentang username yang didaftarkan. Oke, yang perlu teman-teman ingat, bahan-bahan yang tadi saya sebutkan adalah NIS dan lain-lain. Kalau NIS masih boleh kosong, tapi untuk user ini tidak boleh kosong. Teman-teman harus menggunakan email aktif yang teman-teman miliki. Kalau tidak memiliki email, mohon membuat email dulu di Google, Gmail, ataupun Yahoo, bebas. Tapi saya sarankan menggunakan Gmail. Kalau misalnya tidak memiliki email, lalu gunakan emailnya. Ini email digunakan nanti sebagai akun siswa. Jadi perlu diingat, username siswa itu menggunakan email, bukan nama. Jadi percuma saja teman-teman mengetikkan user nama, tidak bakalan masuk. Jadi yang digunakan sebagai user
di login nanti itu menggunakan email. Misal saya gunakan adalah Desi 10 MIPA misalnya. Saya gunakan seperti itu. 10 MIPA misalnya @gmail.com. Oke. @gmail.com, lalu masukkan passwordnya. Misalnya saya masukkan Desi 123. Lalu Desi 123. Misalnya seperti itu. Oke, tinggal kita register. Nah, kalau sudah terisi dengan baik, perhatikan emailnya, hafalkan, nanti digunakan sebagai akun peserta ataupun akun dari siswa yang untuk melihat masuk ke halaman login nanti. Oke, misalnya seperti ini. Saya gunakan register, tinggal klik tombol register, maka seharusnya kalian sudah bisa melihat berwarna hijau di sebelah atas, artinya akun Anda sudah aktif. Akun Anda sudah aktif, tinggal pilih login atau kembali ke halaman utama tadi, link yang kita bagikan. Tadi saya daftarkan Desi 10 MIPA @gmail.com. Oke, passwordnya tadi. Oke, tinggal login. Nah, oke, kalau sudah login seperti ini adalah tampilan dari akun siswa. Oke, tampilan dari akun siswa. Teman-teman perlu perhatikan di beranda sebelah atas kiri itu ada pilihan tentang tugas-tugas kalian yang nampil di hari ini ataupun berapa hari yang dikasihkan oleh gurunya masing-masing. Misalnya tugas Muhammadiyah ini seingat saya itu 1 minggu, maka kalian dikasih waktu 1 minggu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikasihkan. Nanti akan nampil di sini. Misalnya gurunya tidak mengasihkan tugas, maka isi tugas terbaru ini akan kosong. Tapi kalau misalnya ada tugas, maka tampilannya akan seperti ini. Tugas ini hanya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi misalnya kelas 10 IPS dikasih tugas, 10 IPA tidak dikasih tugas, maka kelompok dari 10 IPA tidak akan nampil. Tapi yang kelompok 10 IPS akan nampil tugasnya. Jadi jangan heran, artinya gurunya mentargetkan tugas untuk kelas yang dipilihnya. Jangan heran, jangan bertanya di kelas sebelah kok ada tugas, yang ini tidak ada tugas. Artinya tugas yang sebelah kelas yang lain itu mungkin menunggu tugas yang lain. Nah, oke. Jika sudah seperti ini tampilan kalau kita sudah login. Ingat, login menggunakan email, jangan menggunakan nama. Maka kalau misalnya ada tugas, tinggal klik teman-teman tugas. Tugas itu ada 3 jenis. Jenisnya itu misalnya tadi saya pilih ini ada 2 tugas. Tugas yang diberikan fisika dengan kemuhammadiyahan. Misalnya saya klik tugas kemuhammadiyahan, maka tampilannya akan seperti ini. Jenis tugasnya apa sih? Ada pilihan ganda, ada esai, dan ada upload. Nanti tugas upload itu mudah sekali. Misalnya uploadkanlah tugas ini, misalnya foto dan lain-lain, ataupun makalah misalnya. Nanti ada tombol uploadnya. Oke, tinggal teman-teman mengerjakan dan mulai kerjakan. Oke, waktunya itu cukup panjang. Tinggal teman-teman gunakanlah waktu yang diberikan, tergantung gurunya. Misalnya ngasih 1 hari, 2 hari, 3 hari, ataupun 1 minggu. Ini kebetulan kemuhammadiyahan itu 1 minggu. Maka teman-teman gunakan waktu yang ada dan manfaatkan untuk menjawab tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya masing-masing. Oke. Mungkin jika ada pertanyaan, yang saya harapkan teman-teman siswa-siswi SMA Muhammadiyah Sambas itu paham untuk cara login, yaitu dengan menggunakan username email dan password yang telah didaftarkan di awal tadi. Jadi jangan bingung. Ingat emailnya, ingat passwordnya, jangan dilupakan. Salah huruf saja, baik email ataupun passwordnya, maka siswa tersebut tidak bisa masuk. Maka teman-teman harus mencatat email dengan passwordnya. Ini digunakan bukan hanya, aplikasi ini digunakan bukan hanya untuk kegiatan selama bencana COVID-19 ini saja. Kedepannya, guru-guru akan memberikan kegiatan belajar online seperti ini di keadaan normal seperti biasa.
Ini kebetulan pertama kali kita gunakan. Nanti ke depannya kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu menggunakan seperti ini. Jadi nanti sistemnya juga online kecuali tugas di sekolah. Kalau misalnya tugas di rumah mungkin guru-guru kita akan memberikan tugas online seperti ini. Jadi teman-teman perlu catat email dan password yang teman-teman daftarkan. Jangan sampai dilupakan. Oke, jika ada pertanyaan silahkan di chat kepada gurunya masing-masing, ataupun misalnya masalah tugas-tugas yang diberikan gurunya silahkan langsung tanya ke gurunya masing-masing, jangan ditanyakan kepada saya. Tapi kalau misalnya untuk aktivasi akun dan lain-lain silahkan ditanyakan kepada saya. Tapi kalau untuk masalah tugasnya silahkan ditanyakan kepada gurunya masing-masing. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe dan like di YouTube ini agar kita dan YouTube ini dapat berkembang. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman mengerjakan perintahnya akan sesuai dengan tugas yang diberikan. Misalnya esai, pilihan ganda, dan lain-lain. Pilihan ganda teman-teman langsung klik jawabannya A, B, C, D, E. Esai tinggal isi perintah jawaban. Oke, tinggal isi perintah jawaban. Nanti nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya ada 5 pertanyaan, maka jawab saja di situ sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Misalnya upload, misalnya makalah, maka siapkan dulu file makalahnya lalu diupload. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. See you.